Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, Nindya Praja Andi Motivator Arifin Muhyiddin NPP 301173 dari kelas 6 asal pendaftaran Sulawesi Selatan. Baik, di sini saya akan memberikan atau mengajukan pertanyaan untuk masing-masing kelompok pada mata kuliah otonomi dan desentralisasi pemerintahan daerah. Baik, yang pertama itu dari kelompok 1. Kelompok 1 di sini membahas tentang otonomi dan desentralisasi pemerintahan daerah. Dapat kita lihat pada slide ketiga, kelompok 1 menjelaskan bahwa esensi dari konsep desentralisasi ini sesungguhnya berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menyerahkan sebagian kewenangannya baik kepada pemerintah yang ada di bawahnya maupun pihak lain termasuk pihak swasta dengan baik. Yang jadi pertanyaan saya di situ, apa konsep desentralisasi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik? Kalau iya, sejauh mana tolak ukur keberhasilan Anda mengenai konsep desentralisasi ini, dan sertakan contohnya. Selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 tadi menjelaskan pada slide terakhir, yaitu pembagian urusan pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, pembagian urusan pemerintahan terbagi menjadi 3, yaitu absolut, konkuren, dan umum. Dan yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Anda mengenai pembagian urusan pemerintahan ini? Bukankah pembagian urusan pemerintahan akan memunculkan perimbangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? Pertanyaan untuk kelompok 4, yaitu kelompok 4 di sini membahas tentang pelayanan publik dan kesejahteraan sosial. Dapat kita lihat bersama bahwa pelayanan publik Indonesia masih tergolong kurang maksimal dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Contohnya seperti kurang pemahamannya penyelenggara terhadap pelayanan publik sehingga memunculkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem administrasi publik, contohnya EKTP. Pertanyaan saya, apakah langkah yang harus diambil pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanannya, serta bagaimana kita sebagai peraja yang tentunya nanti akan menjadi calon aparatur sipil negara dalam membenahi masalah ini. Selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 5. Kelompok 5 tadi menjelaskan tentang otonomi dan desentralisasi. Kelompok 5 tadi menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak-hak atau wewenang atau kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, mengapa dengan status otonom yang diberikan kepada seluruh daerah di Indonesia, tidak semua daerah di Indonesia maju? Pertanyaan terakhir untuk kelompok 6. Nah, kelompok 6 di sini membahas tentang desentralisasi pada masa Jepang. Seperti yang kita ketahui, desentralisasi ini sudah ada sejak dahulu pada masa pemerintahan Jepang. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, apa perbedaan antara konsep desentralisasi yang ada pada masa Jepang dan konsep desentralisasi sekarang ini? Dan apa kelebihan dari konsep desentralisasi ini sehingga konsep desentralisasi ini masih diberlakukan di Indonesia? Itulah tadi pertanyaan saya untuk masing-masing kelompok. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.